Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Dengan Mbak siapa? Saya Bunga, Ibu. Mbak Bunga, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Ibu. Alhamdulillah. Ada perlu apa datang-datang ke sini? Jadi begini, Ibu, saya memiliki masalah dan saya butuh solusi atas masalah saya. Mbak Bunga datang ke sini untuk menceritakan masalahnya. Itu artinya Mbak Bunga sudah bersedia dan sukarela untuk bercerita kepada saya. Iya, Ibu. Baiklah, kalau Mbak Bunga sudah bersedia, sebelum kita mulai, saya harap dalam proses konseling ini adanya keterbukaan dan kejujuran, di mana Mbak Bunga menceritakan permasalahannya dengan jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Serta saya akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan ini, kecuali Mbak Bunga mengizinkan saya untuk menceritakannya kepada orang lain. Baik, Ibu. Boleh Mbak Bunga jelaskan sebenarnya ada permasalahan apa nih sampai Mbak Bunga datang jauh-jauh ke sini? Jadi begini, Ibu, saya ini kan mahasiswa semester 4. Nah, kebetulan di kelas itu saya jadi tempat bertanya teman sekelas, Bu. Dan tentunya dari berbagai macam matkul. Saya ini sejujurnya senang ya, Bu, dan ditanya-tanya teman. Berarti kan saya bisa membantu. Tapi, Bu, kadang itu ada kalanya saya merasa sebel gitu, Bu. Saya capek karena ada beberapa teman yang nanya ke saya itu lewat chat. Itu tuh kadang tidak tahu waktu, Bu. Kadang bisa tengah malam ngechat saya, bahkan dini hari, Bu, itu pernah. Oke. Berarti Mbak Bunga nih merasa tidak nyaman gitu ya pada teman-teman yang bertanya tuh di luar jam perkuliahan atau mungkin di waktu istirahat Mbak Bunga. Iya betul, Ibu. Saya ini kan sebenarnya nggak enak, Bu, kalau misalnya nggak ngejawabin mereka gitu. Apalagi saya ini tuh kalau ngeliat notif bawaannya tuh pengen langsung dibales gitu, Bu. Saya nggak enak kan. Tapi di satu sisi saya kesel, kayak aduh nih orang nggak tahu waktu ya, ngecek kok malam-malam begini. Sementara juga saya kasihan gitu loh, Bu. Pasti kan kalau orang bertanya kepada kita kan mereka itu mengharapkan jawaban secepat mungkin kan, Bu. Nah gitu sih, Bu. Oke. Jika saya beri skala dari 1 sampai 10, di mana 1 adalah rasa paling tidak nyaman dan 10 adalah rasa nyaman, di mana perasaan Mbak Bunga saat ini? Sepertinya ada di 4, Ibu. Wah, berarti tidak terlalu nyaman ya. Bagaimana keadaan di skala 4 ini? Di skala 4 ini saya cukup merasa kerepotan ya, Ibu. Saya ditanya teman-teman dan itu juga nggak 1-2 orang ya, Ibu. Kadang itu mengganggu waktu istirahat saya dan mengambil waktu me time saya, Bu. Saya merasa kewalahan dengan itu semua, Ibu. Oke. Menurut Mbak Bunga di skala berapa Mbak Bunga bisa merasa nyaman dan bagaimana keadaan itu? 8, Ibu. Dimana saat saya sedang luang, senggang, teman-teman bertanya kepada saya dan tentunya di waktu yang tepat, tentunya saya merasa senang, Ibu. Oke, saya akan menanyakan pertanyaan yang mungkin menjawabnya butuh sebuah imajinasi gitu ya. Baik. Apabila ketika Mbak Bunga pulang dari sini, kemudian istirahat, lalu tertidur, dan ada sebuah keajaiban di mana teman-teman Mbak Bunga tidak ada lagi yang bertanya di luar waktu perkuliahan atau bahkan di tengah malam, bagaimana perasaan Mbak Bunga? Wah, tentunya kalau seperti itu saya merasa senang ya, Ibu, karena mereka semua tahu aturan dan saya juga punya waktu luang untuk diri sendiri. Dan Mbak Bunga berarti Mbak Bunga ingin memiliki waktu luang yang cukup ya untuk diri sendiri, untuk melakukan hal-hal yang Mbak Bunga senangi. Betul. Oh iya, tadi juga Mbak Bunga bilang kalau Mbak Bunga ini nggak enakan kalau misalkan nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu secara langsung gitu, misalnya langsung dijawab. Apakah ada saat-saat di mana Mbak Bunga tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Ada, Ibu, dimana saat saya itu benar-benar sudah lelah gitu kan, Ibu. Jadi saya pikir, ya udahlah, besok aja dijawabnya, atau besok aja kalau ketemu di kelas kan bisa gitu ya, Ibu. Ya, apakah menurut Mbak Bunga hal itu bisa dilakukan lebih sering lagi? Bahkan bukan hanya ketika Mbak Bunga merasa lelah saja. Coba misalkan ketika Mbak Bunga merasa butuh me time gitu. Coba dilakukan dan lihat apa yang terjadi. Bukankah terus-menerus memaksakan diri akan membuat Mbak Bunga lebih capek lagi? Mbak Bunga mau nggak memberikan kesempatan untuk diri Mbak Bunga supaya memiliki waktu istirahat yang lebih cukup?
Iya Ibu, saya ingin sekali memiliki waktu yang banyak itu untuk diri sendiri. Dan saya mungkin akan mulai meyakinkan diri saya Bu, bahwa saya itu memiliki hak untuk tidak segera mungkin menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin bisa dijawab nanti saat sudah senggang, saat sudah mood saya sudah membaik, atau mungkin bisa dijawab keesokannya Ibu. Berarti Mbak Bunga mau ya memberikan kesempatan untuk diri sendiri itu untuk melakukan hal-hal yang Mbak Bunga sukai. Kalau gitu apa kira-kira apa nih kegiatan yang membuat Mbak Bunga tuh nyaman melakukannya dan bahkan Mbak Bunga tuh merasa sangat mahir gitu dalam melakukan hal itu? Saya itu sangat menikmati waktu saya ketika saya sedang membaca buku favorit saya dan saat saya sedang mempelajari bahasa Ibu. Wah, bagus sekali kebiasaan-kebiasaan itu seperti membaca buku, bahkan belajar bahasa. Mungkin sekarang Mbak Bunga sudah banyak menguasai berbagai bahasa ya. Tidak Ibu, hanya beberapa saja. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih dan Mbak Bunga sudah tahu bagaimana cara menangani atau menghadapi situasi yang membuat Mbak Bunga tuh nggak nyaman dalam permasalahan ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan puncak yang disebut sebagai flying the minefield, di mana kita akan melihat masa depan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi yang menguji kemajuan Mbak Bunga ini. Gitu, misalkan teman-teman Mbak Bunga nih secara bersama-sama gitu bertanya berbagai macam hal yang berbeda-beda di waktu istirahat Mbak Bunga, bahkan di tengah malam. Apa yang akan Mbak Bunga lakukan? Saya akan menenangkan diri saya terlebih dahulu dan saya meyakini diri saya terlebih dahulu Bu, seperti yang tadi saya sudah bilang. Saya mencoba meyakini diri saya kalau saya sendiri itu memiliki hak untuk menolak atau mengulur untuk segera mungkin menjawab chat teman ini, atau bisa juga mungkin untuk lebih enaknya saya akan menjawab teman saya tuh seperti ini, maaf ya aku jawab besok dulu ya soalnya udah malam, mungkin seperti itu Ibu. Wah, bagus berarti Mbak Bunga sudah tahu nih apa yang akan Mbak Bunga lakukan ketika menghadapi situasi itu. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau Mbak Bunga sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Ibu. Terima kasih ya Ibu, semoga saran yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan dapat saya jalani dengan baik Ibu. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu. Terima kasih. Hati di jalan. Iya.